Kali ini saya akan membawakan tentang alien abduction menurut Melinda Leslie. Nah, sebetulnya ada dua figur yang ingin saya bahas, namun ini akan saya pisah. Kali ini saya akan bawakan yang dari Melinda Leslie, ya. Selain itu nanti juga ada yang dari Misha Johnston. Ini akan saya sampaikan pada kesempatan berikutnya. Melinda Leslie ini terkenal dengan ciri-ciri pernah diculik oleh makhluk IT. Ya. Jadi dia punya serangkaian karakteristik atau ciri-ciri orang yang pernah diculik oleh alien. Jadi ini sangat berguna buat penelitian juga untuk menguji apakah seseorang atau mungkin berupa self-check ya untuk memeriksa diri sendiri apakah saya pernah diculik oleh alien. Lalu juga ada istilah yang perlu diketahui yaitu MILAB ya, military abduction. Nanti akan kita bahas juga tentang MILAB ini. Nah, Melinda Leslie ini adalah seorang UFO researcher ya, investigator dan seorang experiencer. Ya. Kalau kita mengikuti atau melihat video tentang alien abduction yang telah saya sampaikan ya. Experiencer ini artinya orang-orang yang mengalami diculik oleh alien atau istilah di ufologinya adalah abductee ya. Karya Melinda dalam gerakan pengungkapan UFO atau UFO disclosure itu membuatnya telah menjadi seorang peneliti yang dihormati dan terkenal. Ia seorang penyidik dengan pengalaman 30 tahun pada subjek UFO dan penculikan oleh alien. Memang nampaknya belum ada bukunya yang ditulis oleh Melinda Leslie, tapi tulisan-tulisannya ada banyak ya. Juga wawancaranya yang bisa kita juga lihat di YouTube misalnya, itu ada cukup banyak dari Melinda Leslie. Nah, dia juga seorang pemilik perusahaan tour UFO ya di Sedona ya. Nah, dia punya yang namanya Center for the New Age, di mana dia telah melakukan lebih dari 1.270 tour ya dengan menggunakan itu Google Night Vision ya, standar militer ya, untuk melihat UFO. Karena UFO ini seringkali mungkin melakukan clocking gitu ya, jadi akan lebih mudah untuk dilihat dengan menggunakan alat bantu berupa night vision itu. Jadi melihat secara inframerah ya. Nah, Sedona sendiri merupakan hotspot terkenal untuk aktivitas UFO. Bahkan Melinda menjamin penampakan pada setiap acara outingnya. Nah, mungkin kalau di Indonesia gini ya kita harus cari spot di mana UFO banyak terlihat ya. Ada yang bilang di Dago Pakar Bandung ya. Mungkin beberapa teman-teman juga sering melakukan macam UFO hunting gitu untuk di daerah-daerah tersebut. Ini saya berikan gambaran awal untuk lebih mengenal Melinda Leslie ya. Jadi ini mengenai The Center for the New Age dari Melinda Leslie. Beberapa gambar-gambarnya. Jadi kalau tadi ya, ini adalah alat Google Night Vision-nya yang digunakan oleh Melinda Leslie dan orang-orang yang mengikuti tour UFO-nya itu. Dia membuat acara yang namanya UFO Research Center ya di Sedona. Masuk juga ada vortex spots di Sedona juga. Di sini memang Sedona ini terkenal ya sejak zaman
Native Americans yang tinggal di sana itu mengenal yang namanya star people. Jadi fenomena UFO ini sebenarnya bukan hal yang baru untuk orang-orang asli dari daratan Amerika, terutama di daerah Sedona. Ini alat yang digunakan ya. Ada juga saya pernah lihat di YouTube di mana orang memasang kamera semacam CCTV gitu diarahkan ke langit dan menggunakan teknologi juga inframerah dan bisa mendapatkan objek-objek yang bergerak yang diduga itu adalah UFO. Ini contoh-contoh yang dia pernah lakukan ya. Sebetulnya ini kemudian diikuti juga oleh Dr. Stephen Greer ya. Ini terkenal dengan project disclosure-nya dulu ya. Stephen Greer ini mendirikan yang namanya Center for the Study of Extraterrestrial Intelligence atau CSETI ya, tahun 1990. Jadi di Amerika ini ada banyak tour UFO seperti ini. Nah, ini tour vortex ya. Sebenarnya di Indonesia juga ada banyak ya orang-orang yang melakukan tour vortex seperti ini ya ke tempat-tempat yang dianggap punya apa ya semacam medan yang kuat gitu ya, atau misalnya ke candi-candi ya untuk meditasi dan sebagainya. Hal yang sama juga terjadi di Amerika. Ini apa vortex tour-nya ya di Sedona. Jadi ada juga penampakan UFO di sana. Ini beberapa foto. Jadi apa yang dilakukan oleh Melinda Leslie ini memang termasuk apa ya? Dia menekuni dunia ufologi ini sangat serius dan banyak sekali teorinya juga dan juga apa hasil-hasil risetnya yang kita bisa pelajari nanti. Oke, saya coba akan cerita tentang Melinda Leslie sekarang. Jadi Melinda Leslie ini merupakan seorang korban penculikan yang diketahui publik sejak lebih dari 28 tahun yang lalu dan memiliki pengalaman seumur hidup dengan makhluk yang mengendalikan pesawat tersebut. Ia menyebutnya sebagai the others. Jadi sebetulnya kalau misalnya ada orang yang mengalami penculikan oleh alien, itu biasanya akan dialaminya seumur hidup. Jadi kalau dia hanya mengatakan sekali saja, ada kemungkinan dia tidak ingat yang lain, atau mungkin dia hanya mengada-ngada saja, atau supaya gaya gitu ya, artinya oh saya pernah diculik oleh alien gitu ya. Tapi kalau memang benar ia pernah diculik oleh alien, ini biasanya adalah pengalaman seumur hidup, jadi berulang-ulang. Melinda juga memiliki hubungan yang cukup baik dengan beberapa orang dalam. Maksudnya orang dalamnya adalah orang dalam di pemerintah ya, yang sangat penting tentang topik ini, topik alien abduction ini, dan merupakan salah satu peneliti terkemuka dalam upaya mewujudkan pengungkapan pemerintah atau disclosure agar menjadi kenyataan. Jadi supaya bisa terwujud ya, bagaimana pemerintah Amerika khususnya dianggap selalu merahasiakan tentang rahasia atau informasi tentang fenomena UFO ini mau mengungkapkannya ke publik. Dan Melinda juga pernah menceritakan pengalamannya sebagai korban penculikan, bagaimana dia menjadi sadar bahwa dia telah diculik sepanjang hidupnya dan bagaimana penculikannya itu berkembang dari waktu ke waktu. Ini adalah ilustrasi dari salah satu pengalamannya dia. Lalu Melinda juga mengungkapkan adanya MILAB ya atau military abduction. Jadi Melinda ini telah melakukan pekerjaan secara ekstensif dengan korban penculikan dan dirinya sendiri.
Jadi dia tidak hanya meneliti orang lain ya, tapi dia juga meneliti dirinya sendiri karena dirinya sendiri juga merupakan seorang experiencer. Ya. Ini menjadi penting karena akan beda ya seorang peneliti yang tidak pernah mengalami sendiri dengan seorang peneliti yang ya, dirinya sendiri juga mengalami hal itu. Jadi Melinda memaparkan secara rinci beberapa hal yang dia temukan selama penelitiannya tentang subjek ini ya, dan membahas agenda programnya ya, serta banyak metode yang digunakan dalam skenario ini, serta orang-orang yang paling sering menjadi sasaran. Melinda Leslie menyajikan bukti kuat bahwa militer sendiri terlibat dengan penculikan orang yang pernah dikontak oleh alien dengan melakukan interogasi untuk tujuan mendapatkan informasi dari mereka tentang teknologi alien serta menjalani pemeriksaan. Jadi begini, kalau seseorang itu pernah diculik oleh alien, dalam artian ini adalah dianggap sebagai makhluk ekstraterestrial, maka setelah itu akan ada upaya-upaya penculikan lain yang dilakukan oleh pihak militer. Militer di sini menurut Melinda Leslie belum tentu militer yang merupakan bagian resmi dari pemerintah. Bisa juga orang-orang berpakaian militer, berseragam militer, tetapi bekerja untuk korporasi, bekerja untuk organisasi, jadi belum tentu resmi dari pemerintah. Tapi pada dasarnya mereka-mereka ini adalah berpakaian militer. Nah, pada saat Leslie berbicara kepada sekitar 300 orang ya di Kongres UFO Internasional tahunan yang kelima, mengatakan bahwa ada manusia dalam pesawat segitiga terbang. Jadi UFO yang jenis triangle ya, jenis segitiga. Menculiknya dan membawanya ke fasilitas pengujian bawah tanah. Jadi ada banyak kasus di mana orang-orang dalam proses abduction-nya itu merasa atau punya ingatan bahwa dia bukannya dibawa ke luar angkasa, tapi dibawa ke sebuah instalasi di bawah tanah. Selain itu, ada juga gangguan dari helikopter hitam, black helicopter. Nah, di sana ada pria dengan pakaian hazmat ya, hazardous material ini melakukan pemeriksaan ginekologi ekstensif dan prosedur medis lainnya pada Melinda. Dia diculik oleh manusia untuk kedua kalinya dan diinterogasi oleh kapten militer berambut merah yang menuntut agar dia menceritakan semua yang dia ketahui tentang alien. Di sini Melinda memang dalam proses penyelidikannya, dia kemudian tidak lagi menggunakan istilah MILAB karena nanti menurutnya kalau militer itu dia merasa bahwa nanti orang akan mengira bahwa itu militernya Amerika, bukan Amerika saja, tapi militernya pemerintah, artinya militer secara resmi. Padahal belum tentu, bisa juga orang-orang yang berpakaian militer tapi bukan dari pemerintah yang resmi. Oleh karena itu, Melinda memperkenalkan istilah re-abduction ya, yang disingkat dengan re-abs ya. Untuk informasi lebih lanjut, jika rekan-rekan ingin mempelajarinya, bisa membaca di situs yang saya lampirkan di bawah ini. Nah, pria berseragam juga hadir selama beberapa pengalaman penculikan ini. Dia dan korban penculikan lainnya telah menjadi sasaran pengawasan dan pelecehan atau harassment lanjutan dari orang-orang yang sama. Jadi ini harus diketahui bahwa ada pelaku abduction yang awalnya adalah makhluk alien atau makhluk ekstraterestrial ya. Tapi setelah itu terjadi, maka kemudian akan diikuti oleh penculikan oleh pihak lain
yang tujuannya itu untuk menggali informasi tentang alien yang diketahui oleh korban penculikan ini. Nah, ini dikatakan oleh Leslie ya, itu adalah pemerintah atau bagian dari pemerintah bayangan atau organisasi paramiliter atau bahkan program militer sipil ya. Jadi bukan resmi pemerintah punya. Jadi saya pikir ini menjelaskan banyak hal tentang UFO yang berusaha ditutup-tutupi, yaitu pesawat terbang yang dibuat dengan menggunakan teknologi alien dengan militer dan ada juga alien di dalamnya. Melinda mengatakan dalam penelitiannya saat dia mencoba untuk menggali dari pengalamannya sendiri, dia juga telah berbicara dengan beberapa orang yang mengaku terlibat dalam operasi rahasia pemerintah. Ya. Berdasarkan percakapan tersebut, dia yakin manusia dalam beberapa kapasitas resmi telah berinteraksi dengan makhluk luar angkasa dalam beberapa jenis kemitraan kooperatif. Nanti ini mungkin jadi pertanyaan, apakah yang dikatakan oleh Melinda Leslie ini benar atau tidak ya? Memang dia telah berusaha menggali dari banyak orang ya, baik orang yang mengalami korban penculikan maupun orang-orang yang orang-orang dalam dari pemerintah yang mungkin tahu tentang rahasia operasi ini. Nah ini nanti akan juga kita bisa lihat kalau kita mungkin mau mencari lebih jauh informasi tentang adanya program-program kerjasama dengan alien ya atau upaya melakukan reverse engineering dari pesawat-pesawat UFO yang jatuh dan lain-lain. Artinya kalau kita hanya berhenti di sini dan kemudian kita wah ini tidak masuk akal ya, ya mungkin bisa saja, tapi coba kita gali lebih jauh dari informasi yang lain karena informasi yang lainnya akan bisa memberikan gambaran yang lebih luas. Nah, ini adalah berbagai pengalaman yang dilaporkan oleh korban penculikan dapat mencakup salah satu dari atau kombinasi dari atau jenis kegiatan yang terjadi ya. Pertama, ada perasaan diawasi atau diikuti. Jadi ini masih bukan ciri-cirinya ya, tapi ini lebih pada pengalaman yang dilaporkan oleh korban penculikan. Pertama diawasi ya dan atau diikuti ya. Jadi dalam kesehariannya ada perasaan seperti itu. Orang mungkin akan mengatakan bahwa oh ini kamu paranoid atau parno gitu ya. Tapi itu memang yang terjadi ya, ada perasaan diawasi atau diikuti. Kemudian ada gangguan dari helikopter hitam. Ini memang kasus-kasus ini digali dari orang-orang di Amerika khususnya. Karena fenomena helikopter hitam ini sangat banyak di Amerika juga. Lalu adanya ancaman terhadap korban penculikan. Ada gangguan telepon ya atau panggilan telepon yang tidak jelas ya, mengganggu malam-malam, yang tidak semestinya, tidak jelas dan sebagainya. Kemudian pengerusakan email atau surat ya. Termasuk kemungkinan disadap dan sebagainya. Konfrontasi tatap muka secara langsung. Jadi ada agen-agen yang mungkin di sini bisa dianggap seperti misalnya Men in Black dan sebagainya. Atau pihak-pihak lain atau orang-orang yang kemudian berusaha untuk melakukan tindakan agresif terhadap korban penculikan. Termasuk pembobolan ilegal ya ke properti atau rumah. Kemudian yang lain adalah saat korban mengalami penculikan, kemungkinan dia melihat pangkalan bawah tanah. Jadi ini seringkali karena korban penculikan oleh alien ini kan dia tidak ingat ya, tapi seringkali juga muncul-muncul dalam mimpi. Memang orang seringkali bilang, itu kan cuma mimpi. Tapi mimpi ini begitu jelas dan begitu mengganggu, yang bukan seperti mimpi biasa yang bisa diabaikan begitu saja. Jadi ada perasaan atau merasa dirinya
berada misalnya di dalam pangkalan bawah tanah. Lalu ada juga penculikan oleh IT ya dengan kehadiran personel militer manusia. Jadi atau sebaliknya penculikan oleh militer manusia dengan kehadiran IT. Jadi ini ada dua bentuknya. Pertama yang menculik itu adalah IT, tapi yang kedua adalah yang menculik adalah militer manusia. Atau penculikan oleh militer manusia saja tanpa kehadiran IT. Kemudian ada prosedur pengendalian pikiran, semacam mind control, ya. Ada interogasi mendalam, kemudian prosedur medis dan genetik, implan dicabut atau dimasukkan oleh manusia, kemudian menguji dan mengembangkan kemampuan psikis, ya. Dalam arti kemampuan yang sifatnya paranormal. Yang terakhir juga ada enggak keterlibatan orang dalam militer atau intelijen dalam kehidupan pribadi korban penculikan. Ini informasi ini saya dapatkan dari website yang saya tulis di bawah ini, dari alienjigsaw.com, dari tulisannya Melinda Leslie sendiri. Nah, mengenai UFO segitiga ini memang sudah diketahui erat kaitannya dengan kasus alien abduction. Tapi orang seringkali kemudian rancu ya. Ada yang bilang bahwa UFO segitiga ini sebagai pengawas. Tapi dari hasilnya Melinda Leslie ini adalah UFO segitiga ini merupakan pesawat yang milik dari pihak militer. Militer di sini belum tentu militer pemerintah resmi ya. Jadi ini juga dikuatkan dari sumber dari dokumen Lacerta yang pertama. Di situ dikatakan bahwa UFO segitiga biasanya adalah milik pihak militermu, tetapi mereka menggunakan teknologi alien untuk membuatnya. Jadi dokumen Lacerta ini adalah sebuah dokumen merupakan transkrip wawancara seseorang kepada makhluk reptilian yang kemudian dia memberikan informasi kepada pihak pewawancaranya. Dan ini ternyata memang juga dikuatkan oleh Melinda Leslie ya, bahwa hadirnya alien atau dalam artian pesawat ya, pesawat segitiga ini sebetulnya bukan milik IT, tapi sebetulnya ini milik dari manusia. Nah, ada informasi juga dari Corrigood ya, dari websitenya Spare Being Alliance ini, itu pesawat yang namanya Dartcraft ya. Nah, pesawatnya juga berbentuk segitiga, jadi ini memang digunakan sebagai ferry ya, pesawat untuk mengantarkan ke bulan. Jadi untuk LOC ya, LOC ini Lunar Operation Command ya. Jadi ini informasi dari Corrigood dan bentuk pesawatnya memang segitiga gitu, seperti ini. Lalu juga informasi tambahan dari Corrigood tentang MILAB ini, di masa lalu memang mereka cenderung untuk mengambil ya anak-anak ya. Tapi walaupun kemudian sudah jarang, tapi biasanya mereka menggunakan atau melakukan uji ya atau testing yang berdasarkan profil orang-orang ya yang cocok untuk program ini. Dan juga dilakukan pembuatan cloning ya atau pengkopian. Jadi orang kemudian dibuat klonnya gitu. Ini nampaknya sebetulnya merupakan bentuk dari program human alien hybrid. Nah, ini adalah sistem propulsi dari pesawat IT yang diinformasikan oleh Melinda Leslie. Nah,
Melinda-Leslie juga mengatakan ada 51 indikator orang yang pernah diculik oleh alien. Di sini kita bisa melakukan semacam self-check ya, atau pemeriksaan diri ya. Yang pertama, ya, ini saya bacakan aja ya. Apakah Anda pernah mengalami waktu yang hilang, misalnya 1 jam atau lebih, dan Anda tidak bisa menjelaskan di mana dan kenapa ada waktu yang hilang itu? Perlu dibedakan dengan waktu yang seakan tidak terasa atau tidak sadar ketika Anda mengemudikan kendaraan. Jadi beda ya kalau kita lagi naik mobil atau naik nyetir sepeda motor gitu, terus tiba-tiba loh kok saya sudah merasa sampai sini. Itu biasanya karena kita tidak menggunakan ingatan jangka panjang. Jadi kita seakan-akan tidak merekam ingatan itu. Tapi kalau waktu yang hilang ini benar-benar ada periode di mana kita tidak bisa menjelaskan berada di mana dan kenapa waktu itu hilang. Jadi kalau misalnya kita buat form gitu, silakan mungkin dicek ya, mungkin diberi tanda, oh nomor 1 ini saya tidak, oh nomor 1 ini saya mengalaminya. Jadi silakan. Nah yang nomor 2, apakah Anda pernah merasa paralyzed atau merasa lumpuh tak berdaya dengan adanya suatu makhluk di kamar Anda? Ini orang sering menyebutnya Tindian ya. Jadi kaku, lumpuh, tidak berdaya, tapi sadar dan melihat ada makhluk yang berada di kamar. Yang ketiga, apakah Anda mengalami bekas luka seperti cakar atau tanda lainnya yang tidak bisa dijelaskan bagaimana terjadinya? Ini tanda ini bisa berupa cekungan ya, atau luka ya, atau bekas cakar. Yang keempat, pernah melihat cahaya berbentuk bola atau kilatan cahaya aneh di rumah Anda atau di lokasi lain. Yang kelima, mempunyai ingatan tentang melayang di udara yang bukan dirasakan sebagai suatu mimpi. 6, mempunyai suatu ingatan khusus yang sulit untuk dipergikan, misalnya wajah alien, meja, jarum, anak kecil yang aneh, dan lain-lain. Jadi sesuatu yang unik, tapi ingatan yang khusus, merasa bahwa ada suatu tempat, itu juga sama ya, tempat ini sangat merasa sangat sering ya berada di situ misalnya. Yang ketujuh, pernah melihat sinar menyorot yang sangat terang dari luar rumah atau masuk ke dalam kamar Anda melalui jendela atau seakan menembus dinding atap. Yang kedelapan, mimpi tentang UFO, cahaya yang menyorot atau alien. 9, pernah atau beberapa kali melihat UFO dalam kehidupan Anda. 10, punya kesadaran kosmis, minat pada ekologi, lingkungan, menjadi vegetarian, atau menjadi sangat sosial. 11, merasa punya suatu misi tertentu dalam hidup yang tidak tahu dari mana rasa kompulsif itu berasal. Kompulsif ini artinya itu dorongan yang kita tidak bisa tahan. Jadi rasanya ada misi yang harus diselesaikan dalam hidup ini. Lalu selanjutnya yang ke-12, mengalami suatu kejadian yang sulit dijelaskan dan merasa cemas setelah itu. 13, ini hanya untuk perempuan, mengalami kehamilan semu atau kehilangan bayi, kehilangan janin ya. Jadi hamil tapi janinnya kemudian hilang. 14, mengalami bangun dari tidur di tempat lain dan tidak ingat bagaimana itu bisa terjadi. Mengalami mimpi tentang mata ya, misalnya mata binatang, mata burung, hantu ya. Atau merasa mengalami ketakutan bila melihat mata. 16, mengalami bangun tidur di tengah malam secara mengejutkan. 17, mempunyai perasaan yang aneh atau kuat bila melihat gambar alien. 18, mempunyai fobia atau ketakutan yang luar biasa terhadap sesuatu, misalnya ketinggian, ular, laba-laba, serangga besar, suara, cahaya terang, keamanan diri, atau takut bila sendirian. Jadi ini memang ada fobia-fobia yang luar biasa terhadap sesuatu. 19,
punya pengalaman gangguan rasa harga diri atau menjadi rendah diri. 20, pernah melihat seseorang bersama Anda menjadi kaku tanpa gerak atau beku dalam beberapa waktu, terutama seseorang yang tidur bersama Anda. Jadi seakan-akan waktu itu menjadi freeze, menjadi apa ya, tidak bergerak gitu ya. Kemudian 21, bangun dengan ada tanda di tubuh, bekas terbakar, memar yang terjadi di malam hari waktu tidur, dengan tanpa ada penjelasan yang masuk akal. Kenapa dan bagaimana Anda bisa memperolehnya. Yang ke-22, ada orang yang mengatakan bahwa telah melihat Anda bersama dengan sebuah UFO atau alien, ya, makhluk aneh, atau menjadi saksi bahwa Anda telah hilang untuk beberapa waktu lamanya. 23, mengalami suatu waktu pendarahan atau noda yang tidak umum di bantal atau spray ranjang ya, dengan tanpa adanya penjelasan bagaimana hal itu terjadi. Yang ke-24, punya minat terhadap UFO atau alien atau banyak membaca tentang subjek-subjek tersebut. 25, punya pengalaman secara tiba-tiba pergi atau berjalan keluar jalan atau ke tempat yang tidak Anda ketahui. 26, ada perasaan merasa diawasi, terutama di malam hari. 27, punya mimpi merasa melewati jendela yang tertutup atau menembus dinding tebal. 28, pernah melihat kabut yang aneh yang semestinya tidak ada di sana. Ini seringkali memang kabut ini menjadi sebuah tanda seakan-akan adanya dimension shift ya, atau mungkin pergeseran dimensi kalau orang bilang. Kemudian nomor 29, mengalami pendengaran suara-suara aneh atau terngiang-ngiang suara dan Anda tidak dapat menentukan sumbernya dari mana. 30, mengalami pendarahan hidung, mimisan yang tidak umum beberapa kali atau kadang bangun dengan hidung berdarah. 31, ketika bangun tidur mengalami rasa tidak enak atau perih di kelamin Anda yang tidak dapat Anda jelaskan sebab-sebabnya. 32, punya problem di punggung atau leher atau kaku-kaku yang aneh pada bagian tubuh. 33, punya gangguan sinusitis kronis atau gangguan hidung. 34, pernah mengalami peristiwa di mana ada barang-barang elektronik menjadi tidak berfungsi dengan baik tanpa suatu penjelasan yang masuk akal ketika Anda berada di dekat barang-barang itu. Jadi ini memang fenomena ini kalau misalnya seseorang itu pernah mengalami diculik oleh alien, maka ketika dia berada di dekat barang elektronik itu kemudian menjadi terganggu atau tidak bisa berfungsi dengan baik. Kemudian yang nomor 35, melihat sesuatu gambaran yang aneh dekat rumah Anda, khususnya di luar kamar Anda. 36, secara periodik atau sporadis mendengar bunyi dering di telinga, terutama di salah satu telinga saja. 37, punya perasaan tidak wajar, takut dengan dokter, atau cenderung menghindari pengobatan secara medis. 38, mengalami insomnia atau gangguan tidur yang memusingkan Anda. 39, punya mimpi tentang dokter atau prosedur medis seperti pembedahan. 40, sering secara periodik atau sporadis mengalami sakit kepala, terutama di daerah sinus, di belakang mata, atau salah satu telinga. 41, punya perasaan bahwa Anda akan menjadi gila bila memikirkan hal-hal ini. 42, punya kemampuan paranormal atau pengalaman psikis, termasuk intuisi yang tinggi ya, yang kemampuannya bisa menebak atau bisa semacam meramal ya. 43, cenderung akan bertindak kompulsif atau semacam kecanduan sesuatu. 44, mengalami semacam menerima pesan telepati dari aliens. 45, merasa takut dengan kamar tertutup sekarang atau semasa kanak-kanak. 46, punya problem seksual atau problem berhubungan dengan orang lain,
seperti perasaan misterius bahwa Anda tidak harus menjalin hubungan tersebut karena adanya perasaan bahwa ada sesuatu yang lain yang lebih penting yang harus dikerjakan. 47, kalau tidur berusaha menjauhi tembok atau menempatkan ranjang menjauhi tembok. 48, sering mimpi tentang perusahaan atau kekacauan utama di bumi ini, ya. Atau misalnya bencana banjir, bencana gunung meletus, mimpi-mimpi tentang bencana. 49, punya perasaan bahwa Anda sebaiknya tidak membicarakan hal ini, atau perasaan bahwa Anda sebaiknya tidak membicarakan tentang mereka. Mereka ini dalam arti alien. Yang ke-50, telah berusaha mengatasi problem-problem di atas, namun tidak berhasil dengan baik. Dan yang terakhir, 51, mempunyai beberapa ciri di atas, namun tidak dapat mengingat apapun tentang penculikan atau perjumpaan dengan alien. Jadi ini kalau misalnya cuma 1 atau 2 gitu ya, atau mungkin cuma beberapa ya belum bisa menjadi tanda. Tapi kalau misalnya sudah sebagian besar Anda merasa, wah saya mengalami hal ini, berarti ada kemungkinan besar bahwa Anda pernah diculik oleh alien menurut Melinda Leslie. Oke, itu yang bisa saya sampaikan tentang Melinda Leslie. Dalam kesempatan berikutnya, saya akan bahas juga tentang alien abduction menurut dari Misha Johnston. Baik, semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan bisa mungkin memberikan semacam informasi bagi Anda yang tertarik untuk melakukan penyidikan atau penelitian tentang kasus-kasus alien abduction. Terima kasih.